Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qabru imma raudatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarin nar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul karim. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin arsyadakumullah, tidak lupa mari kita saling menasihati untuk menapaki kesabaran. Sabar untuk terus berada di atas dinul Islam, sekalipun mungkin hidup tidak selamanya lempeng, tidak selamanya bahagia, tidak selamanya itu kemudian sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi hiasan bagi orang beriman itu sabar, sehingga nanti ujungnya adalah kebaikan. Termasuk yuk kita hiasi diri kita dengan sifat syukur. Sekecil apapun nikmat, kita latihan untuk mensyukurinya. Insya Allah itu pun ujungnya adalah kebaikan. Dengan dua perkara tadi, sekecil apapun nikmat disyukuri, sebesar apapun musibah kita sabar, insya Allah kita istiqomah, sehingga kemudian kita bisa menapaki hidup itu dengan tentrem, tenang gitu, dan bisa mungkin kita merasakan mengais kebahagiaan-kebahagiaan di antara problem-problem kehidupan kita. Dan kalau kita mau renungi, sesusah apapun kita hari ini kayaknya masih ada yang jauh lebih susah. Yaitu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Masya Allah, sampai hari ini sudah 11.600-an saudara kita yang terbunuh di jalan Allah. 4.000-an di antaranya itu adalah anak-anak, 3.000-an di antaranya itu adalah perempuan, 680-an di antaranya itu adalah lansia yang terbunuh, 202 di antaranya itu adalah tenaga medis, 220.000 rumah yang hancur. Coba bayangkan, 220.000 rumah yang hancur. 57.000 di antaranya itu sama sekali sudah tidak mungkin bisa diperbaiki lagi karena sudah rata dengan tanah. Sementara obat-obatan, makanan sudah kian menipis yang persediaan yang ada di Gaza sana. Dari situ kaum muslimin tolong jangan dulu pedot ngune donga. Dan kalau suatu saat nanti mungkin masih ada aksi peduli untuk berdonasi, berinfak untuk Palestina, jangan bosen. Karena Masya Allah dampak kerusakannya pun sangat dahsyat. Kita berharap apapun kebaikan yang sudah kita berikan, ini bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita besok pada hari kiamat. Dan kita berharap bahwa itu nanti juga akan menjadi hujah, bukti bahwa kita sudah peduli. Satu kewajiban yang memang Allah tetapkan bagi orang yang beriman, bagi orang Islam, bahwa al-muslimu akhul muslim. Sing jenenge wong Islam dulur kanggo wong Islam liya. La yadlimuhu wa la yuslimuh. Tidak boleh menzoliminya pun tidak boleh membiarkannya terdalimi. Nah, itu kaum muslimin, dari situ ayo kita bersyukur bahwa kita itu hujan, ya masih alhamdulillah kita punya rumah untuk bernaung, kita masih bisa berkumpul dengan anak istri kita, keluarga kita mungkin masih bisa masak dengan makanan-makanan yang mungkin sesuai dengan yang kita inginkan. Masya Allah, ini nikmat sekali, beda jauh dengan saudara kita yang ada di Palestina sana, insyaallah ya. Baik kaum muslimin, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang siqah dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Sore hari ini kita akan melanjutkan Bapak Ibu, yaitu pembahasan kita tentang hidup setelah kematian. Jadi pada beberapa seri terakhir ya, sebelum kita bahas tentang Palestina, kita sudah membahas dahsyatnya al-maut, dahsyatnya kematian. Nah hari ini berarti perjalanan selanjutnya. Seperti apa sih sebenarnya kehidupan di alam kubur? Makanya kita angkat judul besarnya ini, Tour de Kubur. Turusin apa tur? Plesir, loh, tak jak plesir nih, gitu kan? Mau? Ya ora gelem ya wis bubar gasik gitu. Ya. Oke, mungkin pertanyaannya lah ngapa sih dadakan ture kok maring jero kubur atau ke alam kubur dan seterusnya. Sering kami sampaikan sebagai pengingat. Satu itu, dua supaya kita tahu nih perjalanan yang kelak akan kita lewati. Misal nih, Bapak Ibu benjing kita badhe tindak teng Jakarta. Gitu kan? Ning mboten ngertos dalan teng Jakarta kados nopo, kawontenan teng Jakarta kados nopo, dikinten kados mungkin kados dolan teng Tampo Mas mriku, gitu kan? Teng Tampo Mas kayane ya modal 15.000, 20.000 butul. Butul apa mboten nek teng Tampo Mas? Lah kayane ya butul numpak odong-odong itu wis tekan-tekan Tampo Mas gitu kan. Lah jenengan mboten ngertos dikinten Jakarta niku kados dene teng Tampo Mas mriku, gitu kan? Berarti kepripun? Jangan-jangan sangune orang, gitu kan? Atau karena kita tidak tahu kondisi yang di sana, loh, nang Jakarta li kaya nang gondang semampir, engko butuh-butuh beras dan nunut tanggane bisa, arep butuh jangan yang gak diberubun godong telan nang sebelah, dikinten mangke Jakarta kados gondang, barang tekan nganah kepripun? Ora duwe duit, ora duwe beras, ora duwe panggonan nggo ngiup, angger teng Jakarta kepripun? Nunut ngene sinten? Ya jadi gelandangan. Seperti itu pula tujuan kita. Kenapa kita bahas Ramadan-Madani teman, kita akan bahas tentang kubur dan seterusnya. Justru sebagai pengingat, dua supaya kita tahu nih perjalanan yang hendak kita lalui sebenarnya seperti apa. Men dinten niki tesih gesang berarti saged kangge mados sangu. Oh berarti aku kudu sangu ki, kudu sangu ini dan seterusnya. Nanti insya Allah mungkin pembahasan ini mungkin 4 atau 5 kali ketemuan ya. Kita bahas hari ini malam pertama di alam kubur kados nopo. Jadi begitu masuk ke kubur itu apa sih yang akan kita hadapi. Nanti kita bahas bentuk-bentuk siksa kubur. Loh bentuknya medeni teman nopo-nopo mawon dan kita bahas. Tapi nanti juga kita akan ketahui sebab orang kok disiksa seperti ini apa dan seterusnya. Kita bahas sebab dan bentuk siksa kubur. Dan nanti kemudian kita bahas tamenge, pelindungnya supaya kita tidak mendapatkan siksa kubur. Kira-kira apa? Nah, termasuk nanti juga kita bahas, bisakah orang yang masih hidup memberi pertolongan kepada orang yang sudah meninggal? Insya Allah itu nanti kita akan runtutin dalam beberapa pertemuan ke depan. Nah hari ini kita coba tengok dulu malam pertama di alam kubur. Jadi begitu dimasuk kok malam gitu kan, karena nanti dalam satu riwayat seperti itu. Di dalam riwayat Ahmad itu disebutkan suasana ketika kita itu diletakkan ke kuburan itu seperti suasana ketika qoblal hurub, kata Nabi. Qoblal hurub itu seperti jelang maghrib. Berarti begitu nanti plek ditutup-tutup, kemudian orang yang takziah sudah meninggalkan kita atau orang yang mengiring jenazahnya itu sudah pulang, ya sudah suasananya seperti suasana malam gitu ya. Baik kaum muslimin, rahimakumullah, ini dulu sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang siqah dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Ya, kami ingatkan dulu Bapak Ibu kaum muslimin. Satu ini, alam kubur tidak sama dengan kuburan. Sebelum nanti kita bahas, ini harus kita dudukkan bersama. Gimana? Maksudnya pripun? Maksudnya pripun? Kuburan sih napa kuburan? Kuburan sih napa?
Ya, tempat di mana kita mungkin lihat di situ ada nisan, mungkin anawit semboja, mungkin ada mungkin batu dan seterusnya semacam-macam itu. Itu kuburan. Apa? Lah yang kita bahas nanti alam kubur. Lah alam kubur itu termasuk di antara alam gaib. Makanya jangan keliru, loh ting membengi nyong lewat nang kuburan orang anak kayak kue, gitu kan misalnya, gitu kan. Karena yang kita bahas apa? Alam kubur. Nanti yang kita bahas alam kubur. Jadi nggak usah mengko kemudian roh kiana wong meninggal jejal. Ketok gledake HP we, HP nang jerone gledake. Apa iya? Engko videonya diuripna. Apa ya? Ana sing disebutkan di dalam riwayat-riwayat tadi gitu dan seterusnya. Ya tidak akan terbaca, tidak akan terdetek oleh HP yang mungkin tadi direkam dan seterusnya, enggak. Karena kita membahas tentang alam kubur. Karena kita membahas alam kubur, maka harus dipahami juga orang yang tidak dikubur tetap akan masuk ke alam kubur. Coba saya dipahami apa betul? Gimana? Ada enggak orang yang mati tidak dikubur? Ada enggak? Siapa contohnya? Contohnya satu, Fir'aun. Siapa? Fir'aun. Jasadnya di mana? Jasad Fir'aun di mana? Di mana? Di museum. Ya, ada yang di museum yang kemudian dimumikan dan seterusnya, bahkan kemudian dipamerkan jadi tontonan dan seterusnya. Tapi disebutkan di dalam Al-Qur'an, yu'raduna 'alaiha huduwa wa 'ashiyya, dinampakkan neraka kepada Firaun pagi dan juga sore harinya. Ini ada orang jasadnya ternyata di museum, mungkin di tempat yang nyaman, enak gitu dan seterusnya, bahkan mungkin mewah karena berada di museum yang bagus, tapi ternyata Al-Qur'an menyebutkan Fir'aun disiksa di kuburnya, dinampakkan kepadanya neraka pagi dan juga sore harinya. Jadi kita garis bawahi, orang yang tidak dikubur tetap masuk alam kubur. Andai ada orang yang mungkin dia itu digigit binatang atau dimakan oleh binatang buas sampai tulang-tulangnya habis, bahkan mungkin sampai hancur dan seterusnya, sehingga tidak dikubur nih, masuk alam kubur enggak? Masuk alam kubur. Termasuk kalau yang mungkin pernah plesir ke Pulau Bali itu, ada desa namanya Desa Trunyan. Pernah dengar? Ada yang unik di sana, Trunyan. Jadi orang-orang mati yang ada di sana itu tidak dikubur, cuma diletakkan di bawah pohon pating geletak nang ngisor wit gede. Cuma unik, tidak bau busuk dan seterusnya. Karena tadi ada pohon ini mengandung zat tertentu ya, sehingga kemudian bersifat itu mengawetkan jasad-jasad yang ada di atasnya. Apakah mereka masuk alam kubur? Nah itu, masuk. Bahkan mungkin andai kata ada wong pesan, nah besok kalau bapak meninggal, tolong bapak diobong wae. Gimana? Diobong dadi awu, mengko awune the postman mengko kemudian ditiup angin sehingga kemudian bahkan atau mungkin ditebar ke laut. Wes bapak wedi banget mengko nek nganti ketemu malaikat mungkar nangkir engko anggere wis dikubur dia wis ilang gitu. Enak anggere wis diobong nanti ilang. Sekalipun dibakar jadi abu, bahkan kemudian abunya itu kemudian dilarung ke laut, gimana? Tetap masuk alam kubur. Bisa dipahami? Ya, ini dua poin yang kayaknya harus kita pahami dulu. Dari sini Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah, saya ingin bahas dulu. Dari beberapa dalil ternyata menunjukkan bahwa alam kubur itu satu tempat yang sedemikian dahsyat. Maksudnya apa? Ben siap-siap. Gitu kan? Gimana? Kenapa saya tunjukkan ini dulu? Supaya apa? Bukan untuk nakut-nakuti, bukan. Ben siap-siap, supaya siap-siap. Samalah kalau misalnya jenengan wau badhe tindak teng Jakarta, ana sing ngabaraken, yo ngati-ati angger arep meng Jakarta. Jakarta ki akeh premane, jenengan angger gawe duit orang ngati-ngati gelem dijambret, jenengan itu anak orang ngati-ati gelem dihapusin. Nang kana ki tukang ngapus pirang-pirang, ketone siapikan tapi jebul jenengan tukang ngapus, gawa barang kudu hati-hati. Jenengan nek enten tiyang matur kados niku kepripun? Matur nuwun apa malah maiduk?
Mereka ora usah meden-medeni sing apa wong nyong arep maring Jakarta duit-duite nyong dhewek ndatakan diweden-wedeni. Justru malah matur nuwun ya yo informasine nyong kotok hati-hati dan seterusnya. Seperti itu tujuannya. Bukan menakut-nakuti, bukan, ning ben siap bahwa alam kubur itu dahsyat. Timbang tak kabari tok kados niki, Bu. Sing jenenge Jakarta, dalane ambek, mobil apik pirang-pirang, hotel berbintang di kanan kiri, wis pokoke jenengan arep mlebu sing pengen kamar sing kados napa niku enten, dhahar napa kemawon, restonya banyak. Kira-kira kalau dikabari Jakarta seperti itu gimana? Matur nuwun? Ya matur nuwun gitu kan, tapi percuma banget dikabari seperti itu. Jebul jenengan sangune gur 50.000, gur asal butul tekan nganah tok, kepripun bisa menikmati itu semua? Nggak bisa. Sama kita kabarkan nggak enaknya dulu. Nek dikabari ora kepenak kemudian kita itu berusaha untuk berbekal, harapannya di sana nanti jadi kita lebih nyaman. Seperti itu. Oke, kita coba bahas nih, apa sih dahsyatnya alam kubur itu? Satu yang menunjukkan bahwa alam kubur itu dahsyat. Saking dahsyatnya alam kubur sampai Nabi SAW niku wongsal wangsul senantiasa ndawuhi kula panjenengan ken nyuwun pangreksa supaya minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Niku pesan niku bola-bali wongsal wangsul Nabi niku ngendikaken ta'awad billahi min adabil qabri, ta'awad billahi min adabil qabri, ta'awad billahi min adabil qabri. Ayo, mohonlah perlindungan kalian kepada Allah dari siksa kubur. Kalau bukan karena kubur itu satu tempat yang begitu dahsyat, nggak mungkin sampai Nabi itu mengingatkan kita seperti itu. Bahkan ngantos saben-saben salat kemawon kula panjenengan didhawuhi kan berlindung dari siksa kubur. Cok berlindung teng salatipun. Dongane pripun? Coba dongane pripun? Kok nyuwun pangreksa minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur di dalam salat, doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada 4 tuh dalam doa itu, ada 4 perlindungan. Napa mawon? 1, minta dilindungi oleh Allah dari siksa jahanam. 2, kita minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. 3, kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnah hidup, fitnah mati. 4, kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Al-Masihud Dajjal. Salah satunya kubur. Kalau kubur itu bukan tempat yang sedemikian dahsyat, nggak mungkin tuh sampai setiap sholat kita diperintah oleh Nabi, ayo nyuwun pangreksa dumateng Allah saking siksa kubur. Nah ini menjadi bahan kehati-hatian bagi kita, kewaspadaan bagi kita. Oh berarti panjen kubur kudu digatekke. Andailah mungkin tidak ada kehidupan lain setelah kematian kecuali alam kubur, kayaknya ya memang kita itu harus urip ora gurung golek dunia tok. Ning yo kudu siap-siap nyong ngemben nang alam kubur duwe sanggup ora. Seperti apa kehidupan saya di alam kubur nanti? Mestinya setiap muslim berpikir seperti itu. Ini yang pertama, kaum muslimin. Menunjukkan bahwa alam kubur begitu dahsyat. 2, yang menunjukkan bahwa alam kubur itu dahsyat. Alam kubur itu pintunya akhirat. Napa? Lawange akhirat. Maksudnya gimana? Sebenarnya kubur itu bukan bagian dari akhirat. Akhirat itu kapan sih? Akhirat itu dimulainya setelah tiupan kebangkitan. Setelah napa? Dados benjing alam semesta hancur, bumi hancur, langit hancur, ya. Wa idza nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, ya. Ketika sangkakala ditiup maka binasalah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ternyata nanti setelah alam semesta hancur kita semua itu mati, wa nufikha fihi ukhra. Ditiup sangkakala itu sekali lagi, faidahum qiyamun yang turun. Tiba-tiba orang itu kemudian bangkit dari kuburnya. Nah itulah baru namanya alam akhirat.
bangkit menunggu-nunggu proses peradilan. Nah ini berarti alam kubur itu gimana? Alam kubur itu ibarat dinding yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Makanya disebut barzah. Disebut apa? Barzah itu tegese tembok dinding. Loh, dinding bagaimana ini maksudnya? Tadi dinding yang memisahkan alam kubur, alam dunia dengan alam akhirat. Jadi ini baru dinding ini sebenarnya alam kubur itu. Cuma ibaratnya seperti pintu lawange akhirat. Yaitu maksudnya apa? Siapa yang di alam kubur selamat, sudah perjalanan selanjutnya itu mesti lebih ringan. Ibarat itu sudah menjadi pertanda. Kalau di pintunya saja sudah bagus, maka perjalanan selanjutnya itu pasti lebih enak. Maksudnya gimana? Kalau di alam kubur selamat, besok ketika kebangkitan kita itu akan merasakan ketenangan, kebahagiaan. Emangnya ada orang yang ketika dibangkitkan itu dalam keadaan tersiksa? Banyak. Suatu saat nanti kita bahas kondisi atau manusia yang menderita ketika dibangkitkan besok pada hari kiamat. Tapi orang yang selamat di alam kubur, besok ketika dibangkitkan, dia dibangkitkan dalam keadaan bahagia. Orang yang selamat di alam kubur, besok ketika penghisaban, yaitu ketika kita diadili di hadapan Allah, dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang pernah kita perbuat dalam kehidupan dunia, insya Allah dihisab dengan hisab yang mudah, asal teng alam kubur selamat. Orang kalau selamat di alam kubur, besok akan mendapatkan kitab dari sebelah kanannya. Sudah pasti, bisa dipastikan seperti itu. Orang yang selamat ketika di alam kubur, ketika penimbangan amal, dia akan berat timbangan kebaikannya dibandingkan dengan keburukan-keburukannya. Orang yang selamat di alam kubur pasti dia berhak minum telaganya Nabi SAW. Orang yang selamat ketika di alam kubur pasti dia itu selamat juga ketika meniti di atas syirat. Sehingga orang yang selamat di alam kubur, dia pun pasti berhak masuk jannahnya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Seakan-akan kubur itu pintu pembukaannya akhirat. Makanya kalau dibalik, lo enten tiang kok teng alam kubur wis ora selamat. Gimana? Jadi nanti ada dua kondisi nih di alam kubur itu. Kok ada orang yang di alam kuburnya saja tidak selamat? Ya sudah, bisa menjadi gambaran. Bisa jadi dia akan termasuk orang yang sangat menderita ketika dikumpulkan di mahsyar. Dia akan dihisab dengan hisab yang berat. Dia akan mendapatkan kitab catatan amal dari sebelah kirinya. Padahal kalau sudah dapat kitab dari sebelah kiri, alamat juga tuh. Fa amma man utiya mi wara'a dhahri, atau dari belakang punggungnya ya. Adapun orang yang dia itu mendapatkan kitab dari belakang punggungnya, fasaufa yad'u subura. Wah, langsung berteriak histeris ketakutan. Kenapa? Karena ujungnya pasti neraka. Nah, orang yang tidak selamat di alam kubur, waspada nih, jangan-jangan ketika pembagian kitab catatan amal juga seperti itu. Termasuk ketika ditimbang, termasuk bisa jadi orang yang gagal menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur ini, ya nanti tidak berhak tuh minum telaganya Nabi SAW. Ya. Orang yang gagal di alam kubur, nanti ketika disirat, ya bisa jadi dia bukan termasuk orang yang bisa melesat secepat kilat di atas sirat. Bahkan mungkin kalau dia orang beriman, ya masuk jannah sih masuk jannah, ning kudu mampir neraka terlebih dahulu, karena di alam kubur saja sudah gagal. Begitu Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah. Dari situ kayaknya kita butuh nih bersiap diri ketemu dengan alam kubur ini ya. Alam kubur pendahuluan akhirat, pintu akhirat. Yang ketiga Bapak Ibu, kubur itu bisa menjadi taman-tamannya surga, tapi bisa pula menjadi jurang dari jurangnya neraka. Ini poin ketiga nih. Makanya diriwayatkan ini ya, qala Rasulullah SAW nih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam bab Sifatul Qiyamah. Hadis ini hadis Khurib ya, kalau Imam Tirmidzi itu ada hadis Khurib. Khurib itu artinya tidak diriwayatkan oleh orang banyak gitu. Disebutkan al-qabru imma raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarinar. Kubur itu bisa menjadi salah satu taman di antara tamannya surga, tapi bisa pula menjadi salah satu jurang dari jurangnya neraka.
Makanya Imam Tirmidzi kemudian mengatakan hada hadisul gharib la na'rifuhu ila min hadal wajhi. Ya, ini hadis gharib tetapi dan beliau tidak mendapati kecuali dari jalur inilah hadis yang semacam ini. Tapi cukup ini menjadi gambaran. Tadi gimana? Kubur bisa menjadi salah satu taman di antara tamannya surga. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi orang beriman, bagi orang soleh, bagi orang yang sudah siap bekal banyak, maka kubur akan menjadi taman-tamannya surga. Tapi sebaliknya, al-qabru imma hufratun min hufarinar. Kubur itu juga bisa menjadi salah satu lembah di antara lembahnya neraka, gitu kan? Artinya orang yang ketika hidupnya ternyata jan, orang gelem manut aturane Gusti Allah, gitu kan? Dia itu mungkin juju hawa nafsu kesenengane dewek, perintahipun Allah diabekke, awisanipun Allah diterjang. Ternyata di alam kubur sudah petik hasil. Sudah gimana? Sudah petik hasil. Jenengan kok nandur kesayangan teng dunya, badhe metik kebaikan pula, kebahagiaan pula di alam kubur. Ning jenengan kok nandur perkara awon teng dunya, mangke di alam kubur juga sudah akan petik penderitaan. Sudah ada dahsyatnya neraka di situ. Lembahnya neraka sudah ada di alam kubur. Padahal belum masuk surga nih, belum masuk neraka. Jasad kita belum masuk surga, belum masuk neraka kalau di alam kubur. Baru roh nanti. Kalau ketika di alam barzah baru roh saja. Tapi ini sudah gambaran. Al-qabru imarodatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarinar. Berarti kita mengharapnya kubur kita nanti jadi apa? Ya kalau bisa kita itu termasuk di antara orang yang bisa merasakan kubur kita itu tamannya surga. Kita mati itu kemudian dimeletakkan di kuburan ki ngasuk istirahat. Ada enggak yang masuk ke kubur enggak istirahat? Ada enggak? Ada enggak? Ya tadi yang justru malah kubur itu jurangnya neraka. Masuk kubur itu bukan istirahat. Justru akan menghadapi problematika yang jauh lebih dahsyat daripada problematika ketika hidup di dunia. Makanya hari ini kok sering baca berita, ada orang kena masalah ini bunuh diri, ada mahasiswa ada masalah ini bunuh diri, ada orang lagi kok kayaknya bunuh diri, kok kayaknya gampang banget. Apa dikiranya setelah kematian itu adalah ngaso, istirahat. Padahal enggak, ini hanya melanjutkan perjalanan, ada alam baru. Sementara kalau kita itu ternyata ketika di dunia itu sudah putus asa dari rahmat Allah, gitu kan? Bagaimana nih nasibnya ketika di alam kubur nanti? Kan seperti itu. Makanya hari ini kita menghadapi problematika hidup gimana? Sabar. Gimana? Sabar, gitu kan. Mungkin orang ada yang ujiannya bertumpuk-tumpuk kan, ada kan? Wis rezekine seret, bojone selingkuh, anake ndugal-ndugal, utange pirang-pirang, penyakitnya komplikasi. Mantep enggak? Mantep enggak? Keberipun jajal. Rezekine seret, utange pirang-pirang, bojone selingkuh, anake ndugal-ndugal, penyakite jajal. Angger jenengan kados niku naudzubillah, kira-kira pilih apa? Lanya untuk mati barang iki mati bae. Dikira mati itu enak apa? Dikira kehidupan setelah kematian itu kemudian bisa ngasok kalau cara kematiannya seperti itu. Ini orang yang kadang nggak paham sehingga kemudian dia itu putus asa ketika menghadapi problematika, gitu kan? Mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Padahal tadi kubur itu bisa jadi taman-tamannya surga. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang soleh. Kalau bukan orang soleh, kubur itu jurang dari jurangnya neraka. Berarti ngasok enggak. Sabar dengan kehidupan dunia itu harus sabar. Gitu, siap? Sesusah apapun kehidupan kita, gimana? Sabar. Senjatanya apa? Sambil ndonga, la haula hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah. Jadi gitu, sing jenenge wong beriman itu lagi kok aku ora kesane kok rekasa temen ya uripe ya gitu kan. Lah wis boyoke rasane arep pedhot-pedhot ning jan utang ora lunas-lunas gitu kan seperti itu. Kepripun?
Kepripun? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Biar sampai memutar kehidupan kita, karena kehidupan dunia gitu, nudawiluha bainan nas, dipergilirkan di antara manusia. Kadang ana sing mulia, kadang ana sing hina, kadang ana sing sugih, kadang ana sing melarat, kadang ana sing lagi ngrasakaken sehat, kadang sing lagi ngrasakaken sakit. Itu anu dipergilirkan oleh Allah. Jangan putus asa. Mati kan ora kepenak. Mati netok wis larane pol-polan, kehidupan setelah kematian di alam kubur bisa menjadi salah satu jurang dari jurangnya neraka. Naudzubillah. Ini yang ketiga, kaum muslimin. Yang keempat, bahwa alam kubur itu dahsyat. Yaitu kenapa? Karena jangka waktu kita tinggal di sana itu Masya Allah lama banget. Berapa lama? Berapa lama? Oke, saya coba ingatkan lagi. Jenengan tinggal di dunia berapa lama? Pinten dangunnya jenengan gesang teng dunia? 1 swidak? 180? 200? Kata Nabi gimana? Umril ummati baina sitina ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 kata beliau. Dan ini sudah dibatasin sama Nabi itu 60 70. Dados nyerengan kok umurnya wis punjul swidak, lah jangan begjane pol. Ning kayane ya dadi detik-detik gitu loh. Jadi anggar wis punjul swidak kepripun? Saben dina ki ora kena lengah. Anggar wis umur swidak plus enggak boleh lengah. Kenapa? Ya mungkin gari sedina, gari rong dina, gari sejam, gari rong jam dan seterusnya. Sudah wong Nabi ngendika kados niku kok umril umati baina sitina ila sabina. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Aqallu man yazuzu dzalik. Kata Nabi kan gitu. Sedikit yang lebih dari itu. Mulane jan ora patut banget. Umure bae swidak plus sing bocah bae gitu kan. Bocah iki berapa? Kepripun? Esih brengkunung, esih senenge dolan, senenge mungkin golet seneng dewek dan seterusnya. Ki anggere umur 60 plus jane wis ora patut. 60 plus niku kudune kepripun? Kudune pripun? Akeh dikire, akeh ibadahe, ngurangi sarene, ngurangi dahare dan seterusnya. Wis kudune sing dipikir niku napa? Akhirat. Anggar kados kula nembe 40 lebih titik gitu kan, oleh lah esih oleh seneng-seneng gitu kan. Tapi anggar swidak plus kepripun? Swidak plus kepripun? Jan. Kok anggar mbeleng kowe jan anu tidak tahu diri gitu kan. 60 plus kok gen beler gen beleng gitu. Apalagi kalau sudah 70 plus dan seterusnya. Wong cuma gitu kok kata Nabi 60 70. Aqalluhum man yajudu dzalik. Sedikit yang lebih dari itu sedikit. Nah, ayo kita bandingkan. Sementara kita tinggal di alam kubur itu berapa lama? Ini menurut Allah. Wa mi waraihim barzazun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka itu ada barzah. Barzah sampai berapa lama kita tinggal di barzah? Barzah itu alam kubur. Kita akan tinggal di sana sampai hari dibangkitkan. Artinya apa? Kalau hari berbangkit masih 1000 tahun lagi, berarti kalau kita mati hari ini, kita akan tinggal di alam barzah 1000 tahun. Padahal umur kita di dunia paling berapa? 60-70. Gak usah pakai matematika yang rumit. 60 tahun gue sanggup kehidupan di alam kubur 1000 tahun. Ora usah matematika sering jimat. Ini sudah bisa kita simpulkan. Oh, jane rugi banget naik 10 tahun itu kita sia-siakan. Karena ternyata kubur itu begitu panjang. Sudah coba kita renungi bareng. Orang yang meninggal tanggal 1 Januari tahun 1 Masehi sudah tinggal di alam kubur berapa lama? Coba direnungi. Orang yang meninggal tanggal 1 Januari tahun 1 Masehi sudah tinggal di alam kubur berapa lama?
2022 tahun lebih 10 bulan plus 17 hari. Lengkap toh? Padahal dia bisa jadi hidupnya ketika di dunia itu paling pintar 7 tahun. Bisa jadi dia itu ketika hidup di dunia itu berapa? 70 tahun. Ternyata dia sudah tinggal di alam kubur itu sampai tanggal ini berarti sudah 2022 tahun lebih 17 hari. Karena hari ini tanggal 17 bulan November. Kan jane jomplang banget nek enggane kok kemudian kok ngayem-ayem lah, santai boy lah gitu kan. Urip kemudian segeleme dewek dan seterusnya. Ya Allah, di alam kubur saja kita itu akan tinggal sangat lama. Ini sudah cukup menunjukkan jane kula panjenengan kudu ngatosaken wis duwe sangu apa meneng alam kubur mangke kula panjenengan kepenak. Harusnya sudah ketemu nek umure wis punjul kok 60, punjul kok 70, kudu wis ketemu. Ora gur egen goleti bae goleti ki kepriye kudu sangu apa kudune bahkan wis ketemu sudah tinggal nambahin. Berarti aku kudu tambahi salate, ora gur sing wajib tok, tambahi sing sunah-sunah. Berarti aku kudu tambahi infake, tambahi sedekah dan seterusnya. Kudune aku kudu ngamal niki ngamal niku dan seterusnya. Harus sudah ketemu. Inilah Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin radhiyallahu secara umum bahwasanya alam kubur itu sedemikian dahsyat. Nah, di antara tanda-tandanya ini 1 sampai 4 itu. Dari sini yuk saya ajak kali ini kita susuri nih. Jadi seperti apa sih ya malam pertama di alam kubur gitu loh. Kalau malam pertama pengantin sih kayaknya asik ya, ini malam pertama tapi malam pertama di alam kubur gitu loh. Seperti apa gitu kan. Emang ada nih riwayat yang membicarakan itu? Ada. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini panjang ya. Sejak manusia itu dicabut nyawanya sampai diletakkan kuburnya diceritakan di dalam hadis riwayat Ahmad itu. Dan hadis itu ada di tafsir Ibnu Katsir surat Al-A'raf ayat 40. Maka nek panjenengan kagungan tafsir Ibnu Katsir saged dipun bika hadis ini ya. Dah. Kita akan bedakan jadi 2. Satu kondisi malam pertama di alam kubur bagi orang beriman. Nah, baru nanti kita tengok seperti apa kondisi orang kafir atau orang zalim. Gitu kan, malam pertamanya di alam kubur seperti apa. Ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin radhiyallahu, saya catatkan poin-poinnya saja di dalam hadis ini riwayat Ahmad yang ada di tafsir Ibnu Katsir tadi. Jadi ketika orang beriman, kita bicarakan dulu orang beriman. Ketika dia itu dicabut nyawanya, kita sudah meruntutinya ketika pembahasan tentang kronologi pencabutan nyawa, gitu kan? Begitu jasad diletakkan di kuburnya, ternyata disebutkan fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Kata Nabi, rohnya dikembalikan ke jasadnya. Gimana? Ketika orang diletakkan di kuburnya, ternyata gimana? Roh dikembalikan ke jasadnya. Berarti urip ya? Hidup enggak? Hidup enggak? Makanya tadi di depan sudah kami sampaikan. Bedakan antara kuburan dengan alam kubur. Gitu ya. Ini yang ketika diletakkan ke kuburan itu tadi itu adalah berarti yang sifatnya fisik, kuburan. Tapi begitu roh diletakkan ke jasadnya, yang kita maksud dia hidup tapi hidup di alam kubur. Jadi orang mati itu hidup tapi hidup di alam kubur. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Habis itu ngapain? Fayatihi malakan. Kemudian didatangi 2 malaikat. Yang kata Nabi di dalam riwayat Ibnu Mundih ini. 2 malaikat itu namanya Mungkarun wa Nakirun. Mungkar dan Nakir. Wayatihi Mungkarun wa Nakirun. Datanglah kepadanya Mungkar dan Nakir. Dan ini sosok malaikat yang jangan dikira bahwa itu anggar malaikat itu ganteng bagus itu. Enggak ini. Ini memang diciptakan spesial oleh Allah. Malaikat Fatanil Qabri namanya. Malaikat pemfitnah dalam kubur itu diciptakan dengan karakter yang dahsyat. Sehingga disebutkan ya Mungkar dan Nakir itu yasironil ardi bi an yabihima. Dia itu bisa ya
menggali bumi itu dengan taringnya, wa yafkhasonil ardi bi asy'arihima, dia itu mengguncang bumi itu dengan rambutnya. Kayaknya kita itu baru lihat sosok wajah kayak gini aja, blank Pak, langsung blank ini kita. Tadi kita itu tahu-tahu diletakkan di kubur, dikembalikan kemudian roh ke jasad kita, tahu-tahu langsung didatangi dua malaikat dengan karakter seperti itu. Bahkan kemudian disebutkan nih dalam riwayat lainnya, wadakaro fil kafir mislu dalik, ya, terhadap orang kafir juga akan seperti itu. Wazada fi, kemudian ada tambahan kalimat aswatuhuma karadil qasif, mungkar dan nakir itu suaranya itu seperti beledek yang menggelegar. Wa abasaruhuma kalbarqil khatif, tatapan matanya itu seperti kilat yang menyambar. Suaranya keberapun? Menggelegar itu seperti geluduk gitu. Tatapan matanya dideleng sama malaikat itu seperti kita itu kena kilat yang menyambar. A'udzubillahi min dzalik itu. Ngapain dua malaikat itu nih yang namanya Mungkar dan Nakir itu kemudian ngapain? Begitu tadi didatengin disebutkan fayajlisanihi, orang beriman, kita bicara orang beriman nih. Orang beriman kemudian didudukkan didudukkan. Kon lenggah. Ingat kejadian ini di kuburan atau di alam kubur? Alam kubur. Enggak usah nanti kemudian ditinggali HP kemudian direkam videonya dan suruh apa ya dijagongna, apa ya ditekani malaikat. Ya. Ini alam kubur. Begitu didudukkan fayakulani lahu, maka kedua malaikat itu kemudian bertanya kepada orang yang beriman itu. Satu ini pertanyaannya, man rabbuka? Napa? Artinya napa? Siapa Tuhanmu? Kalau dia orang beriman, dia akan menjawab, Rabbi Allah. Tuhan saya adalah Allah. Begitu bisa jawab, fayakulani lahu, malaikat itu kemudian bertanya kepadanya lagi, madinuka? Artinya apa? Apa agamamu? Kalau dia orang beriman akan menjawab apa? Dini al-Islam. Kalau ternyata mereka itu pengikutnya Nabi Ibrahim, jawabannya apa? Yaitu umatnya Nabi Ibrahim, sama tuh akan mendapatkan fitnah kubur juga. Jawaban mereka apa? Ketika ditanya, madinuka, apa agama kamu? Mereka akan menjawab apa? Islam. Ketika ini pengikutnya Nabi Isa dulu itu, pengikutnya Nabi Isa, ditanya, kamu itu agamanya apa? Dia pun pasti akan menjawab Islam. Karena seluruh Nabi agamanya juga Islam. Yang dibawa itu adalah syariat Islam. Fayakulani lahu, malaikat itu kemudian bertanya lagi kepadanya, wa ma rajulul ladzi bu'isa fikum, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kamu? Maksudnya wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Kalau kita pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjawab siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengikutnya Nabi Nuh alaihi salam, gitu kan? Termasuk kalau dia itu pengikutnya Nabi Musa atau pengikutnya mungkin Nabi Sulaiman, itu pun akan menjawab siapa nabi yang telah diutus kepadanya? Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa dan seterusnya. Karena ingat, semua nabi mereka agamanya juga Islam. Jadi nggak usah bingung itu. Dah telutok pertanyaannya. Berapa? Telu. Gampang? Gampang? Kok guyu? Lah nanti kan sak kondur ngaos jenengan kantun ngapalaken karo putune itu jajal nyung ditakoni man bukan nyung tayang jawab apa ora gitu kan. Rabbi Allah gitu kan. Mbae pinter gitu kan. Jajal ditakoni maning madinuka dini al-Islam, agama saya adalah Islam. Mbae pinter pisan gitu dan seterusnya. Gampang? Nah, kita dudukkan. Sayangnya 3 pertanyaan ini bukan pertanyaan hafal-hafalan. Saya ulangi nih, pertanyaan ini bukan pertanyaan negur apal-apalan tok, ada anu kecil pol. Taut Al-Qomar ngesuk. Santrine kon pada diwarai kayane telung dina diwarai kang ustadai mon robuka robi Allah madinuka dini al-Islam wa manabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bocah TK bocah PAUD kayane telung dina apal. Sayangnya tadi gimana?
pertanyaan ini bukan pertanyaan hafal-hafalan, tapi pertanyaan konsekuensi. Ini pertanyaan tentang hidup dan kehidupan kita. Sudah, ini ibaratnya orang kalau memang betul-betul beriman pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Beriman benar-benaran itu gimana? Ya berarti kehidupannya memang terbimbing dengan aturan Islam. Yuk kita coba nih, pertanyaan pertama dulu. Man rabbuka? Berarti kata kunci yang harus kita pahami ini, Rabb. Napa? Rob. Rob sinopo gitu kan. Pangeran sinopo. Tuhan sinopo. Allah sing kepripun. Susah toh. Maksudnya begini maksud. Rob itu adalah yang mencipta, yang mengatur, gitu kan? Yang menguasai. Jadi kita itu sedang ditanya, menurut keyakinan jenengan Bapak Ibu, jane sing nyipta jenengan, sing nyipta alam semesta, sing ngatur alam semesta ini, sing memberi rezeki, sing memberi sehat, sing memberi urip niku jane sinten sih? Allah. Lesane ngomong jawabe Allah. Barang ketika di dunia kepengen rezekine omber maring gunung Serandil. Beriang-beriangan kepengen sehat sing digoleti Mbah Dukun. Ayo, kepripun ini? Kepengen tempat tinggalnya negerinya selamat aman dari bala bencana, malah larung sesaji, labu sesaji, jaluk tolong isti'anah istihosah karo penguasa laut kidul dan seterusnya. Orang yang seperti itu sekalipun pal kecepal mengucap man robuka robi Allah nang duniane apal kecepal, ning ngibadahe kok mboten dumateng Allah, ngibadahe bersama beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Benjing ketika di alam kubur akan kebingungan, man robbuka, aduh siapa ya? Demian aku anggar urusan rezeki njaluknya maring gunung Serandil, ki anggar njaluk selamat aku biasanya njaluknya maring Nyi Roro Kidul. Kena aku kepengen oleh kursi 2024 ngemben aku biasanya sing tok golek iki wong pinter gitu dan sudah bingung dia. Dan siapa yang bisa menjawab semua ini, pertanyaan man robuka ini? Orang yang ketika di dunia ngibadahe namung dumateng Allah. Donga jaluk pitulung isti'anah dumateng Allah, istighosah jaluk selamat dumateng Allah, isti'adah jaluk pangreksa perlindungan nggih dumateng Allah. Kepengen tempat tinggalnya, kampungnya, negerinya aman, dia pun mintanya kepada Allah dengan cara yang disyariatkan oleh Allah. Maka orang yang seperti itulah ketika ditanya man rabbuka, dia akan bisa menjawab Rabbi Allah. Apal-apal man rabbuka. Barang ditakoni yu rika salat apa ora? Lah aku jenjung nyalurung teyang jang ngrepon salat gitu kan. Sing penting nyong kan apal man rabbuka Rabbi Allah. Bisa jawab pertanyaan itu besok? Nggak bisa. Wong kon salat be ora gelem, kon puasa Ramadan be ora gelem, iki sing perkara-perkara wajib bagi seorang Islam kan seperti itu. Siji salat, loro puasa gitu kan. Kemudian zakat kalau memang kita punya panenan atau kita itu mungkin punya harta sampai nisab keluarkan. Baru nanti orang yang seperti itu bisa menjawab pertanyaan man rabbuka. Jadi bukan pertanyaan apalan. Ini pertanyaan konsekuensi. Seperti apa gambaran hidup dan kehidupan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, ternyata sudah jam 17:03. Kayaknya sampai di sini dulu lah, mepil-mepil. Sampai kepada malam pertama dan sampai kepada didatangkannya malaikat pemfitnah kubur, yaitu Mungkar dan Nakir. Dan ini baru sampai kepada pertanyaan pertama, yaitu man rabbuka. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang supaya kita lebih paham nih. Oh jane ngemben arep ketemu kondisi kados niku nggih. Oh ya, saya kita hati-hatilah uripe supaya nanti kita bisa terselamatkan nih ketika dalam kubur nanti.
Begitu Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ini tadi saudara kita dari Madukoro punya usulan. Ini usulan dan ini nanti jadi rembukan Bapak Ibu semua. Ustaz, kijana ngertina jemuah kijan agenda ngajine ki juan bar subuh ngaji, ana pengajian duha, ana pengajian ba'da salat Jumat, lah mengko bar isya yen ana pengajian maning. Lagi anggar alkomar kok bar asar juan kesele pol-polan. Lah enggane niku digeser mawon Ustaz, dados dinten Kemis malih lah. Tuh kan, kising enggih-enggih kan anu Madukoro. Tepi-tepi loh. Kenapa kita apresiasi? Karena memang jauh, coba bayangkan dari Bantarwaru. Masya Allah, saya suka itu tadi lah, kudune yo diregani gitu kan. Tapi ya ternyata belum mampu nih menghormatinya, memuliakannya ketika sampai di sini jan dejor klowor, wedang bening beura gitu kan. Apa maning kok kopi dan seterusnya. Lah setidaknya kita akomodir lah. Menurut Bapak Ibu gimana nih? Ada usulan seperti itu. Nanti kami sih mungkin karena saya itu cuma satu orang sih nantilah ya coba nanti digo-higo seperti. Kinten-kinten kados napa? Sing kinten-kinten setuju Kemis ngajung copi. Coba. Sing dhuwur. Kemis. Guru telu tok niki, 3 tok. Coba ngacung lagi yang tinggi supaya bisa jelas itu kan. Oke. Sing manut bae lah mbuh Kemis mbuh jemuah nyong ora arep mangkat ngaji, Cung. Maksudnya mbuh Kemis mbuh jemuah ora mangkat ngaji gitu loh. Wong kadang ana wong aneh gitu kan, jere usul Kemis bareng de manut Kemis ya jebulan ora mangkat gitu kan. Lo geser danten dinten jemuah mawon ya manut dina jemuah ya kae wong yen ora mangkat maning. Oke, gimana? Mau digeser Kamis saja? Nah, nanti TPG lansianya geser kayak dulu lagi kan kayak gimana? Gimana? Ya coba nanti kami dialogkan. Atau nanti majelisnya kita bagi 2 gitu kan. Yang ikut tahsin nanti bisa di Taut gitu kan. Nah, yang ikut pengajian nanti di sini gitu kan. Oke, yang ikut tahsin berapa coba? Ya, jadi hitung-hitungan. Oh, cukup banyak juga ini ya, Ya, yang ikut tahsin, yang ikut tahsin, yang ngaji tahsin hari Kamis gitu kan. Ya. Itu nanti coba kami musyawarahkan seperti itu. Berarti untuk pekan depan sementara ya masih cuma dulu. Nah, nanti kalau kemudian ada deal, nanti baru bisa kita geser-geser insyaallah ya. Baik, mungkin begitu Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah yang bisa kami sampaikan, semoga bisa menjadi pengingat bagi kita. Ada alam kubur setelah kematian. Ayo kita bersiap diri. Siap? Tambah amal, hati-hati, jangan ngetut hawa nafsu. Karena ternyata yang menyebabkan kita itu celaka di dunia, di akhirat ya sebenarnya gitu. Kita memperturutkan hawa nafsu ya. Baik, dicatat sampai di poin ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Makatan gunge ngapunten batur kawula mboten pranani penggalih, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.